Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Afkarudin dan saya di sini akan menceritakan kisah saya waktu saya belajar di pondok pesantren. Jadi gini, saya dulu masuk pondok pesantren itu pada tahun 2015 dan itu tempatnya di Jawa Timur. Jadi saya sudah merantau itu dari SMP, dan dari SMP itu saya merantau di Jawa Timur dan lebih tepatnya di Ponorogo. Jadi awal mulanya saya masuk pondok pesantren itu yang pertama itu saya mendaftar, dan di pondok pesantren itu beda sistemnya. Jadi yang pertama itu kita itu kesana itu mendaftar dengan orang tua dan tidak langsung jadi santri. Yang dimana habis daftar itu kita ditetapkan menjadi calon pelajar ataupun itu calon santri. Jadi sekitar 2 minggu saya itu menjadi calon santri. Dan 2 minggu itu ngapain saja? Dan 2 minggu itu yang pertama, minggu pertama itu ujian lisan dan ujian tulis. Jadi ujian lisannya itu meliputi pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Al-Quran. Dan alhamdulillahnya ketika ini saya bisa mengerjakan dengan lancar. Itu ujian tulisnya. Dan ujian lisannya itu hafalan surat-surat pendek, terus hafalan hadis. Dan alhamdulillah saya bisa menjawab semuanya. Dan saya itu waktu ujian lisan itu ditanya seperti ini, kamu masuk Gontor cari apa? Saya itu kepikiran, karena waktu saya pertama masuk ke pintu gerbang itu juga ada tulisan ke Gontor apa yang kau cari. Jadi saya pernah ditanya juga oleh ayah saya. Jadi keingat sebelum masuk ujian itu saya ditanya oleh ayah, ke Gontor kamu cari apa nak? Gitu. Ke Gontor saya cari ilmu. Ya udah, waktu ujian lisan itu saya jawab itu juga. Dan yang saya cari di Gontor itu ilmu pengetahuan dan juga pengalamannya. Saya tambahin pengalamannya. Terus pesannya itu jawab gini, alhamdulillah jawaban kamu bagus, saya bangga ada calon santri yang menjawab itu seperti kamu. Dari apa yang saya tanyakan tadi, dari sholat, dari hafalan, itu kamu bisa jawab. Terus ditanya gini, ayah kamu dulu pernah mondok ya? Iya, ayah saya pernah mondok. Di mana? Di Yogyakarta, di Surakarta. Di mana itu? Di Al-Iman. Oh, Al-Iman sana. Ternyata ayahnya Ustadznya itu dia itu alumni sana juga. Saya angkatan berapa? Angkatan 80-an, tak? Walah, berarti masih tua ayah saya. Oh, jadi lanjut ya. Ketika ujian itu, jadi setelah ujian itu saya nunggu seminggu, kan 2 minggu kan tadi. Saya nunggu seminggu. Jadi ada pengumumannya. Jadi habis ujian terlaksana, saya mau ke sana, dan saya itu tinggal di asrama. Nah ini, saya tinggal di asrama itu bareng-bareng orang yang berbeda daerah. Jadi saya itu berbaur sama orang Papua, orang Kalimantan, orang luar negeri. Ada juga orang dari daerah Merauke juga ada, dan ada juga dari luar negeri. Itu dari Thailand. Tapi dia itu bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Terus saya tanya gini, kok kamu bisa bahasa Indonesia? Alhamdulillah saya belajar bahasa Indonesia itu sekitar 1,5 tahun. Coba bayangin, udah masuk kantornya itu diuji. Nanti ada pengumuman kelulusannya, tapi dia itu rela belajar 1,5 tahun hanya untuk belajar bahasa Indonesia tadi dengan lancar untuk bisa bersekolah di Indonesia, dan tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor.
Itu sungguh luar biasa perjuangannya. Lanjut ke hasil pengumuman ya, hasil pengumuman alhamdulillah saya itu dinyatakan lulus. Jadi itu dipanggil satu-satu. Dari jumlah calon pelajarnya itu sekitar 4 ribuan, dan yang lulus itu sekitar 3.000, dan 1.000-nya itu dinyatakan tidak lulus. Alhamdulillah saya termasuk orang yang lulus. Bayangin, saya itu kebayang gimana rasanya nanti kalau tidak lulus itu gimana rasanya. Dan alhamdulillah itu saya lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan saya itu terima dan itu tidak langsung ditempatkan di Gontor yang saya buat ujian itu, tapi Gontor itu ada 7 cabang, dan itu berbeda-beda daerahnya. Dan saya itu ditempatkan di Gontor 3, yaitu di Kediri, sekitar 3,5 jam dari tempat saya ujian, Gontor pusatnya, Gontor satunya ini. Dan alhamdulillah saya di Gontor 3, dan saya itu menjalani kehidupan saya di sana. Dan saya memulainya dari kelas 1, dan saya itu ditempatkan di asrama baru. Jadi di pondok itu ada 3 jenis untuk anggota ya, anggota. Jadi ada pengurus, ada anggota, ada yang pertama itu pengurus organisasinya itu kelas 6, dan ada pengurus asrama itu kelas 5, dan anggotanya itu kelas 4, 3, 2, 1. Jadi di Gontor itu bukan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mereka kalau kelas 7 itu sebutannya kelas 1 KMI, bukan SMP. Jadi di sana itu kurikulumnya itu KMI. KMI itu Kuliatul Mu'allimina Islamiyah. Jadi saya kelas 1 itu ya itu adaptasinya dengan orang-orang di berbagai daerah. Ya alhamdulillah saya bisa berbaur, dan penerapan bahasa Arab di sana alhamdulillah demi sedikit dengan diberikannya vokabularis setiap hari ataupun kosakata tiap hari dari segi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan saya bisa mencernanya dengan baik. Dan seiringnya tadi lupa ya, saya itu masih di asrama anak baru. Jadi masih tinggal dengan sesama kelas 1. Nanti kalau kelas 2 itu beda. Jadi ini waktu saya kelas 2 itu berarti di asrama anak lama. Kan masih anggota kan. Jadi asrama itu ada 3. Asrama anak baru, asrama anak lama, asrama anak dewasa. Jadi saya itu sudah melewati asrama anak baru waktu kelas 1. Dan waktu kelas 2 saya itu kaget dengan kehidupan anak-anak lama yang nakal-nakal. Alhamdulillah saya bisa beradaptasi, dan situ juga banyak pengalamannya. Dan jadi waktu kelas 2 itu banyak yang saya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya dilarang waktu kelas 1, dan kelas 2 kok boleh gini-gini, kok bisa masuk klub gini. Jadi setiap kawasan itu ada peraturannya masing-masing. Jadi peraturan untuk anak baru, peraturan untuk anak lama, peraturan untuk anak dewasa, peraturan untuk pengurus itu beda-beda. Jadi setiap anggota itu beda peraturannya, tapi yang namanya peraturan tetap harus dipatuhi ya. Jadi peraturan itu biasanya berawal dari pengurus kelas 5, dan pengurus kelas 5 ini peraturannya langsung dari pengurus organisasinya. Pengurus organisasi itu namanya organisasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi dia itu yang mengurusi semua kegiatan yang ada di pondok pesantren. Jadi setiap pondok cabang Gontor itu dari 1, 2, 3 itu ada OPP-nya masing-masing. Jadi bagian yang paling saya segani itu bagian keamanan. Jadi ketika saya anggota itu, saya itu botak itu rambutnya dicukur sampai nggak kelihatan rambutnya seperti ini. Jadi saya itu kaget, cuma salahnya sepele tetapi hukumannya itu sampai dibotak. Itu saya nggak kebayang. Jadi jumlah saya botak waktu di pondok itu ketika menjadi anggota itu sekitar 7, dan ketika pengurus kelas 5 itu sekitar 5,
dan sekitar pengurus kelas 6 itu saya sekitar 2. Jadi kalau dijumlah 6, 5, 2, 6, 5, 2. Sekitar 13. Jadi saya waktu di pondok pesantren itu botaknya itu sekitar 13 kali, dan alhamdulillah saya ya jalaninya ya biasa seperti biasa aja. Tetapi ketika botak itu ada hukuman tersendiri, jadi tidak boleh olahraga. Jadi kalau ketahuan olahraga nanti ya botak lagi, gondol lagi. Saya pernah dulu yang namanya melanggar peraturan itu. Padahal rambutnya tuh udah tumbuh waktu sebulan. Tapi ya mau gimana lagi, yang namanya laki-laki tuh pasti kalau nggak olahraga tuh membosankan kan. Apalagi di pondok pesantren nggak boleh bawa elektronik, nggak boleh bawa barang-barang terlarang tuh nggak boleh. Jadi ya buat ngisi kekosongan tuh ya kegiatan itu seperti belajar terus olahraga ya pada umumnya lah. Di pondok pesantren itu seperti apa ya, mungkin itu ketika saya menjadi anggota seperti itu. Jadi pengalaman yang seru itu ketika kelas 5 dan kelas 6. Jadi pada ketika saya kelas 5 itu ya, itu saya sudah menjadi pengurus. Jadi pengurus asrama, dan saya itu mendapatkan bagian asrama yang anak lama, yang dimana itu anggotanya itu bandel-bandel, nakal-nakal. Gimana rasanya coba kalau bukan amanah itu saya nggak rela. Tapi kalau sudah amanah dan diamanahkan kepada saya dan teman-teman saya itu ya mau gimana lagi, yang namanya amanah kan harus dikerjakan kan. Kalau nggak kan nanti dosa, dan nanti bisa ditanyakan di akhirat nanti. Ya udah saya kerjakan lah. Jadi mengurus anggota, mau yang salah-salah, yang nakal-nakal, menghukum anggota yang nakal-nakal, mengurus anggota setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya gitulah anggota. Itu harus yang namanya sama. Jadi yang namanya pengurus sama anggota itu udah menjadi keluarga dan harus saling terikat satu sama lain. Kalau ada salah satu yang selek atau yang bermasalah, ya pasti nanti akan banyak masalah yang terjadi. Saya dulu pernah yang namanya ngejar anggota saya itu kabur gara-gara nggak betah. Mungkin tadi itu kaliku kehidupan sehari-hari saya ketika menjadi pengurus kelas 5. Tapi yang mau gimana lagi, yang namanya hidup di pondok itu ibaratnya seperti roda itu berputar ya. Roda itu bulat, roda itu berputar. Tidak mungkin kan roda itu diam terus, pasti dia akan bergerak. Ya bergerak itu seperti ada pengurusnya, ada anggotanya, ada pengurus kelas 5, pengurus kelas 6 itu yang menggerakkan pondok, dan anggotanya itu dia mengikuti alurnya. Jadi istilahnya pengurus itu sekarang kalau di pondok itu di atas dan anggota itu di bawah, dan pasti mereka tuh tunduk kan, dan harus mematuhi peraturan apa yang disampaikan oleh pengurusnya. Ya pondok itu ada kala di atas, ada kala di bawah. Barangkali nanti anggota saya di atas, dan tiba-tiba itu pasti yang namanya kehidupan di realita itu pasti. Dan sudah jadi pengurus asrama, dan kelas 5 itu nanti di akhir tahun di semester ganjilnya itu di semester genapnya itu jadi pengurus organisasi, karena kelas 6 ini udah mau persiapan buat ujian akhir semester. Karena kelas 6 itu sudah turut dari organisasi pelajar pondok modern tadi, kelas 5 yang akan menggantikan pada organisasi tersebut untuk persiapan nanti di organisasi yang kelas 6. Jadi mereka sudah dilatih mengurus organisasi itu ketika kelas 5 di semester akhir tadi, di semester ganjil, semester genap. Di semester ganjilnya dia jadi pengurus asrama,
untuk melatih kepengurusannya, dan nanti di akhir semester semester genap itu jadi pengurus organisasi, yang dimana organisasi pelajar pondok modern ini mengurus seluruh kegiatan eh, yang ada di pondok pesantren ini. Jadi semua kegiatan itu dihandle oleh organisasi ini, dari kegiatan makannya, dari kegiatan olahraganya, dari kegiatan public speaking, dari kegiatan berbahasa, dari kegiatan pelajaran, itu semua ada bagiannya. Jadi semua kegiatan santri itu sudah dihandle. Nanti jam segini ngapain, nanti yang bagi nasi itu siapa, yang antri itu siapa, dan itu lika-liku di kelas 5 yang full menjadi pengurus. Alhamdulillah saya jadi pengurus asrama iya, jadi pengurus organisasi juga iya, dan saya mendapat bagian di bagian olahraga. Dan alhamdulillah saya menjadi ketua juga. Ya, keseharian saya ya itu mengontrol kegiatan olahraga semua santri dari anggota kelas 5, kelas 6, itu saya mengurusnya. Dan sudah berjalannya kelas 5-nya, dan ini ketika saya kelas 6 dan saya menjadi siswa akhir, dan saya itu nggak kebayang, padahal baru kemarin saya tuh kelas 1 kok sudah kelas 6 aja gitu. Ya alhamdulillah, itu patut disyukuri bisa bertahan sampai sekarang ini. Dan saya itu teringat dengan kata-kata teman saya. Dia tuh bilang gini, coba nanti ketika kamu udah kelas 6 atau lulus tuh kamu hitung temen satu kamar kamu yang waktu kelas 1 itu tinggal berapa orang. Dan itu saya hitung beneran, tinggal 9, padahal itu dari 25 orang. Ternyata benar kata teman saya, siapa kuat dia bertahan, siapa tidak kuat dia pergi. Ya seperti itulah kata-kata mutiara yang benar-benar terjadi di pesantren saya itu, ya seperti itu. Mungkin ya dia ada keluarga gara gak betah, ataupun nggak kuat dengan lika-liku pondoknya, dengan peraturannya yang sangat keras. Ya saya akui ya, peraturan pondok itu ya mendidik, walaupun keras tapi mendidik. Ya alhamdulillahnya ya jadi gitu, orang-orangnya jadi. Jadi ketika saya kelas 6 tuh ya dibebani dengan belajar iya, organisasi iya. Belajar ini tuh nanti ketika sudah ujian, yang diujikan itu 64 pelajaran. Dan bayangin aja, setiap pelajaran itu yang diujikan itu dari kelas 1 SMP, 1 KMI tadi, yang disamakan dengan kelas 7 SMP sampai kelas 6. Coba bayangin, misalkan pelajaran biologi itu segini, itu diajarkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Gimana nggak meledak otak coba kalau belajarnya nggak dikontrol. Alhamdulillah saya menemukan cara belajar saya itu dengan baik dan terkondusif. Alhamdulillahnya ya, alhamdulillah bisa saya melewati kelas 6 ini dengan lika-liku kehidupan yang keras, banyak cobaan iya, sedih iya, senang iya. Dan alhamdulillah saya lulus dari Gontor itu dengan predikat sangat baik, dan itu patut disyukuri. Dan saya itu lulus Gontor itu 6 tahun itu di pondok itu, banyak sedihnya, banyak senangnya. Ya sama-sama lah. Ya itu tadi, siapa kuat dia bertahan, siapa nggak kuat dia pergi. Ya mungkin itu cukup sekian cerita ketika saya menjadi santri di pondok modern Darussalam Gontor Jawa Timur. Tidak ada kata mantan santri. Saya di luar itu ya masih jadi santri, walaupun lingkungannya itu beda. Di lingkungan masyarakat, dan ketika saya dulu itu masih di lingkungan pendidikan. Ya mungkin itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.